Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan seorang pemimpin atau khalifah di muka bumi. Hal ini telah Allah ceritakan dalam sebuah surah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa sebagai perempuan yang layak diteladani untuk menjadi pasangan bagi Adam alaihissalam. Dalam hadis Nabi SAW, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam di dalam surga. Namun suatu ketika terjadilah peristiwa besar yang membuat Nabi Adam dan Hawa harus diturunkan ke bumi usai memakan buah dari pohon terlarang di surga. Lalu keduanya turun ke bumi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam diturunkan sekitaran Asia Selatan, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Singkat cerita, akhirnya Adam dan Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah bukit di Arafah yang bernama Jabal Rahmah, dan di tempat ini sekarang sering dikunjungi para jamaah haji dan umroh. Lalu disinilah keduanya menumpahkan rasa kerinduan setelah lama terpisahkan. Selayaknya seorang wanita, Hawa pun hamil, lalu melahirkan bayi kembar di setiap kehamilannya. Inilah yang menjadi manusia terus berkembang dan bertambah jumlahnya hingga sekarang. Kemudian Allah mewahyukan kepada Adam dan Hawa agar mereka menikahkan anak mereka dari pasangan kembar yang pertama dengan pasangan kembar berikutnya dengan cara pernikahan silang. Dan saat inilah terjadi pertumpahan darah yang paling pertama di muka bumi ini. Siapakah pelakunya dan apa motifnya? Simak video ini hingga akhir ya. Tentunya hanya di channel kesayangan kita semua, Aprilia Channel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Hawa, ibunya umat Islam ini, dikala itu melahirkan dua anak kembar laki-laki dan perempuan. Silang beberapa tahun kemudian, Hawa kembali hamil dan juga melahirkan dua anak kembar laki-laki dan juga perempuan. Setelah kedua anak laki-laki ini tumbuh menjadi besar, mereka diserahi tanggung jawab oleh Nabi Adam alaihissalam untuk putranya. Dari kelahiran pertama, beliau dipercayakan untuk mengurusi pertanian, sedangkan urusan peternakan domba diserahkan kepada putranya dari kelahiran yang kedua. Kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan anak-anak mereka dengan cara menghilangkan dari kembaran pertama dengan kembaran kedua. Saat ini, menikahi saudara perempuan diperbolehkan untuk memperbanyak keturunan, mengingat tidak adanya manusia lain yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Adam agar putra pertamanya dinikahkan dengan putrinya dari kembaran yang kedua, dan putra keduanya dengan putri pertamanya. Namun putra pertamanya ini menolaknya karena ia telah jatuh hati pada pasangan kembarannya yang sangat cantik jelita. Sedangkan yang akan dijadikan istrinya, parasnya biasa-biasa saja. Nabi Adam alaihissalam pun merasa dilema, lalu ia meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun mengabulkannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pengorbanan dari kedua putra Nabi Adam ini, yang apabila pengorbanannya diterima, maka akan mendapatkan keadilan di sisinya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam pun berkata kepada anaknya itu, "Wahai anakku, janganlah engkau menentang Allah dalam urusan yang telah diperintahkan olehnya kepadaku." Ia pun berkata, "Aku tidak akan membiarkan kembaranku untuk dijadikan istri olehnya." Lalu Adam pun memerintahkan kepada putra pertamanya itu, "Pergilah engkau bersama saudara laki-lakimu, lalu persembahkanlah kurban kepada Allah. Kemudian kurbankanlah barang yang terbaik yang ada pada kalian. Siapa yang kurbannya diterima, dialah yang paling berhak mendapatkannya." Setelah kedua putranya menyetujui perjanjian itu, berangkatlah mereka untuk menyembahkan kurban-kurban mereka. Putra kedua Adam menyembahkan dombanya yang sangat bagus dan gemuk kepada Allah.
Dia berharap agar Allah menerima kurbannya dari hasil ternak terbaik yang selama ini dirawatnya. Berbeda dengan putranya yang pertama, berhubung karena dia memiliki pertanian, maka hasil panennya lah yang akan dijadikan kurbannya. Namun sayangnya, dia merasa bahwa Allah tidak butuh makanan, dan dia pun memisahkan hasil pertanian yang bagus untuk dirinya, dan sisa-sisa pertaniannya yang sudah rusak untuk dijadikan kurbannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 180. Di saat kurban mereka dipersembahkan, lalu Allah pun lebih memilih kurban dari putra kedua Adam. Betapa tidak, Allah lebih melihat keikhlasan dari putra kedua Adam ini daripada kakaknya yang pelit dan bakhil. Sungguh, sifat bakhil telah tertanam di dalam diri kakaknya yang menjadikan kejahatan menguasainya. Putra pertama Adam sangat marah menerima kenyataan itu. Kemudian dia berkata kepada saudaranya, "Seandainya engkau mengambil saudara kembarku, pasti aku akan membunuhmu. Aku tidak akan meninggalkan saudara perempuan kembarku yang cantik, dan aku tidak akan mengambil saudara perempuan kembarmu yang aku tidak menyukainya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Salah satunya berkata, 'Aku pasti membunuhmu.' Berkata yang lain, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa.'" Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27. Namun putra kedua Adam justru merasa iba dengan kemarahan kakaknya, dan dia berusaha mencoba menyadarkan kakaknya atas niatnya agar tidak terjatuh pada dosa dan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya. Hal ini telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. "Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa pembunuhan ini dan dosa kamu sendiri yang lain. Maka kamu menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 28 hingga 29. Suatu ketika, di saat kakaknya sudah terlalu kesal dan tak sanggup lagi membendung amarahnya, dia mulai menjalankan niat buruknya, namun dia pun bingung bagaimana cara untuk membunuh adiknya itu. Seketika si iblis pun datang kepadanya dengan membawa 2 buah batu dan memukulkan yang satu kepada yang lainnya, hingga batu itu terbelah menjadi 2. Melihat kejadian itu, putra pertama Adam pun berkata, "Mengapa tidak aku praktekkan hal itu kepada adikku?" Lalu bergegas, dia pun pergi mendatangi adiknya yang pada saat itu sedang terlelap. Disinilah dia menjalani aksinya. Diambilnya batu besar yang telah dipersiapkannya, kemudian dia lempar batu itu hingga mengenai kepala adiknya. Seketika adiknya pun mati terbunuh. Melihat adiknya terbujur kaku, dia pun bingung harus diapakan mayat adiknya itu. Sampai akhirnya Allah mengutus 2 ekor gagak kepadanya. Salah satu dari 2 gagak itu membunuh yang lainnya. Lalu gagak yang membunuh itu menggali tanah dengan paruh dan cakarnya, dan dia letakkan mayat temannya di dalam lubang galian tersebut. Selanjutnya dia tutupi kembali tanahnya. Kemudian putra pertama Adam berkata yang langsung Allah jelaskan dalam Al-Quran, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menyuburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Kakaknya sungguh menyesali atas apa yang dia lakukan itu, karena perasaan cintanya dan rasa iri hatinya, nyawa adiknya yang jadi korbannya. Namun ini semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak, Allah telah mengajarkan kita untuk menjauhi sifat hasad, dengki, dan iri hati. Kemudian mengajari kita bagaimana cara menguburkan orang yang telah meninggal. Tahun itu menjadi tahun musibah bagi Adam dan Hawa. Ini adalah kematian pertama yang terjadi di muka bumi dan kejahatan pertama yang dilakukan manusia karena tersimpannya penyakit hati di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab.
Sahabat muslim, demikianlah kisah tentang putra Adam alaihissalam yang membunuh saudaranya karena seorang wanita. Sungguh perbuatan yang sangat menyayat hati. Hal ini juga sekarang banyak kita temui secara nyata di zaman kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari sifat iri hati yang mendatangkan petaka seperti kisah yang telah Allah ceritakan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini. Karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.